Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rudia Sipol Kobi. Saya sekolah di SDN Mekarasi, Kecamatan Megasi, Kabupaten Bandung. Pada tantangan kali ini saya akan mewawancarai guru yang ada di sekolah saya. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Tentu saja saya bersedia untuk diwawancarai. Siapakah nama lengkap Ibu? Nama lengkap saya Ibu Reza Fauzia, SPD. Daerah manakah Ibu berasal? Saya berasal atau rumah saya ada di Kampung Lungus Lembu, RT 3 RW 14 di Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Berapakah umur Ibu sekarang? Usia saya 34 tahun. Apa hobi Ibu dalam sehari-hari? Hobi saya satu berdagang, kedua saya senang membuat karya seni digital. Banyak hobi saya. Sejak kapan Ibu menjalani profesi sebagai guru? Kalau untuk profesi guru, saya dari tahun 2016 sudah menjadi guru, tapi tidak di sekolah ini. Yang sebelumnya saya ada di SMK. Apakah sebelumnya Ibu memiliki cita-cita sebagai guru? Oh, cita-cita saya tidak menjadi seorang guru dulu saya. Jadi cita-cita saya itu ingin menjadi seorang atlet, tapi berhubung kondisi saya dan usia saya dan keadaan di keluarga saya tidak memperbolehkan, makanya saya berubah haluan. Kalau saya disebutnya itu tersesat di jalan yang benar. Apa alasan yang mendasari Ibu hingga saat ini menjadi guru? Alasan saya untuk menjadi guru selain ingin mencerdaskan anak bangsa ya tentunya, atau anak didik saya. Pertama, saya ingin mewujudkan cita-cita orang tua saya, terutama ibu saya yang ingin menjadi seorang guru, namun keadaan tidak memaksa beliau tidak bisa mewujudkannya. Makanya saya ingin mewujudkan cita-cita orang tua saya untuk menjadi guru. Kemudian karena guru itu kan panggilan hati ya, dan ketika saya masuk atau berprofesi menjadi guru, ternyata banyak tantangan tersendiri buat saya, terutama bagi saya ya, yang setiap hari bertemu anak-anak, kemudian bertemu dengan karakter atau bermacam-macam karakter, perilaku. Nah di situ yang membuat saya semakin menyukai profesi ini. Apakah sebelumnya Ibu pernah menjalani profesi selain guru? Pernah, waktu saya kuliah, saya sempat ngajar bimbel di beberapa bimbel, kemudian saya buka les privat juga, dan sebelum saya jadi guru, saya pernah kerja di beberapa perusahaan swasta selama 4 tahun, baru setelah itu saya kuliah, terus sampai sekarang saya menjadi seorang guru. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesinya sebagai guru? Tentu saja tidak akan pernah terlupakan, karena saya bertemu orang-orang, terutama yang pertama kali saya mengajar, itu kan anak-anak dewasa ya, remaja yang di usia 17-18 tahun atau 16-17 tahun. Itu benar-benar tantangannya luar biasa sekali dengan berbagai macam karakter yang unik. Karena kenapa saya katakan unik? Karena di usia SMK itu benar-benar mereka tuh ingin menunjukkan bahwa inilah saya gitu. Jadi selalu agak kesulitan karena anak-anaknya susah diatur juga.
Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh ibu kepada murid-murid? Nah, kalau sebelum saya ke SDN Mekarasi, saya mengajar mata pelajaran matematika. Nah, kalau sekarang saya di SD, saya justru mengajarkan selain mata pelajaran selain pelajaran apa aja ya, bahasa Inggris, kemudian PJOK dan PAI. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh ibu dalam proses mengajar? Nah, persiapan atau upaya yang harus saya persiapkan yaitu membuat bahan ajar, jadi sebelum saya mengajar ke kelas atau di kelas, saya sudah menyiapkan apa saja yang harus dipersiapkan mengajar hari itu, baik dari RPP-nya maupun dari lembar kerja siswanya. Bagaimana kemampuan rata-rata murid didik ibu dalam memahami materi yang disampaikan? Banyak sih, ada yang mungkin cepat untuk memahami, ada yang sedang, bahkan ada yang kurang, tapi itu bisa disiasati dengan pembelajaran yang lanjutan. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh ibu dalam proses menyampaikan materi? Kesulitannya adalah ketika anak-anak, karena kan di usia anak-anak seperti ini, apalagi saya di kelas 5, mereka lebih cenderung susah untuk diatur dibandingkan dengan kelas bawah. Karena kan kalau kelas bawah masih bisa ngedengerin guru ya, tapi kalau kelas atas ketika gurunya sebelum teriak aja atau meninggikan suara baru mereka bisa mendengar seperti itu. Itulah kesulitan setiap hari saya mengajar di kelas. Bagaimana cara ibu mengatasi kesulitan tersebut? Nah, dengan cara kadang saya membuat permainan atau ice breaking atau enggak kuis yang kadang saya random, mau kadang pakai matematika, kadang pakai IPAS atau sesuai dengan pelajaran pada hari itu, biar anak-anak fokus ke materi yang saya sampaikan. Apakah ada perubahan dan kemajuan yang disignifikan terhadap murid didik selama ibu mengajar di sekolah? Ada, terutama yang dulunya manja, sekarang alhamdulillah sudah terkondisikan. Yang dulunya cuma bisa nangis, ada yang sekarang sudah sudah berpikir dewasa, dan yang biasanya jahil sekarang udah kondusif. Menurut ibu, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Kalau itu, pertama kalau misalkan ketika saya di sekolah, ya saya fokus di sekolah aja gitu, mengajar siswa, terus memberikan tugas atau apa. Tapi kalau ketika di rumah ataupun di lainnya itu di luar jam mengajar. Apakah ibu memiliki rencana akan mengajar di sekolah lain? Kebetulan untuk mengajar di sekolah lain tidak ya, karena kebetulan saya alhamdulillah di sini sampai pensiun. Apa pengalaman suka dan duka ibu yang paling berkesan selama menjadi guru? Sukanya adalah ketika saya menyampaikan materi, anak-anak langsung mengerti. Nah, dukanya ketika saya sudah panjang lebar memberikan materi, terus mereka memang mengerti. Nah, diberikan tugas, ternyata tidak dikerjakan. Itu adalah duka yang saya sering alami di sini. Gitu. Apakah ada saran dari ibu untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam memproteksi guru di zaman milenial ini? Motivasinya adalah kalau misalkan kalian tidak punya cita-cita ingin jadi guru, biasanya kalau ingin jadi guru itu selalu mencari role model atau siapa yang memacu kalian atau memotivasi kalian menjadi guru. Contohnya saya ketemu sama guru matematika namanya Bapak Edi. Bapak Edi sehat selalu Bapak. Beliau itu guru matematika yang sangat sabar sekali gitu. Dari situ saya, dan satu lagi Ibu Mamik salam sehat selalu. Beliau juga matematika di SMP saya. Kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan adalah ketika beliau menjewer telinga saya ketika saya tidak bisa menunjukkan satu perintah beliau gitu, sampai saya bukan malunya, cuman saya dari situ termotivasi untuk saya akan buktikan bahwa saya bisa menjawab tantangan ibu. Karena dulunya si ibunya bilang
coba buktikan kepada saya bahwa kamu layak menjadi seorang guru. Alhamdulillah ketika saya bertemu lagi dengan beliau, ibu saya sudah menjadi guru. Bagaimana rasanya? Kalau bukan panggilan dari hati, kalau kaliannya tidak mau, kalau tidak siap secara mental, jangan jadi guru. Itulah pesan dari saya. Terima kasih Ibu sudah ingin diwawancarai oleh saya. Sama-sama. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.